Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah pada malam hari ini, ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita duduk di majelis ilmu ini. Kita niatkan semata-mata mengharapkan dari Allah dan memupuk, ya, kita niatkan untuk semata-mata menjaga atau memupuk tali silaturahim antara kita semuanya, karena silaturahim itu sendiri, silah mempunyai arti menyambungkan, ya. Dari kata wasala yasilu silah, silatan, yang mempunyai makna menghubungkan kasih sayang antara sesama muslim, ya. Sehingga silaturahim ini adalah hubungan vertikal antara kita sesama umat Islam, ya. Karena ketika kita hubungkan menjadi vertikal, maknanya bukan silah lagi, tapi sholatun, sholat. Sholat itu sama dari kata wassalah juga, ya. Jadi kalau silah itu vertikal, ya, hubungan kita kepada sesama muslim, ya. Sedangkan sholat itu vertikal, ya. Kalau silah itu berarti horizontal, ya. Sehingga, ya, sudah menjadi kewajiban kita semuanya memupuk atau menjaga hubungan silaturahim kita antara sesama, ya, saudara kita seiman dan se-Islam tentunya, ya. Kemudian dari silaturahim ini agar menjadi ikhwah antara kita semuanya, antara sama orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah, ya, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka, ya, jagalah hubungan persaudaraan ini. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kita semuanya menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya mungkin melanjutkan kajian Quran yang sebelumnya. Terus sekarang kita buka surat Al-Fil, ya. Surat Al-Fil mungkin dengan surat surat Quraisy, ya, dua surat. Surat Al-Fil dengan surat Quraisy itu saling berkaitan, ya. Kita baca suratnya. Katanya hafal kan surat Al-Fil kan? Ada tuh utamanya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Lanjut ayat berikutnya, surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shitaa'i. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, siapa yang mau baca? Awas. Hah? Agis. Baca. Baca aja dulu. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. Jadi kalau ada mim mati ketemu mim lagi atau nun mati ya ketemu mim idgham ya agak ditahan ya. Jadi allazi at'amahum min, jadi jangan at'amahum min, jadi agak ditahan ya. Dua harakat saja seperti martabiyah. At'amahum wa amanahum min,
wa amanahum min. Jadi jangan langsung dilepas. Wa amanahum min. Jadi agak sedikit ditahan ya. Wa amanahum min. Nah, gitu. Coba ulangi dari alladzi Agis. Alladzi at'amahum wa amanahum. Ya. Coba lanjut, Alfil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka so, coba so, nah, semuanya coba so, ya so ini jangan show ya. Kalau show itu sya bukan sya jadi di manyun jadi so, jadi bukan show, bukan ya. So kalau sya itu dia hamas, si lidah itu di tengah melebar, sya kan ya, sya. Nah kalau ini so ya lidahnya tidak. Kalau sya itu kan lidahnya dilebarkan di dalam di tengah ya, dan menempel di langit-langit, sya ya, sya. Nah kalau so bukan sya dimanyunkan, bukan, jadi bukan syo, bukan ya. Jadi so itu so lidahnya tetap di tengah tapi ngambang, so bibirnya juga main ya. Jadi so tidak ada hembusan. Kalau sya itu hamas ya, kalau sya itu hamas kerasa tuh ya, sya kerasa nggak anginnya, ada hamesnya ya, sya ya, sya. Kalau so dia nggak keluar angin, so jadi ngetesnya pakai tisu. Pakai tisu. Jadi kalau masih syo masih keluar anginnya berarti salah ya. Jadi so itu nggak ada hames ya. Kalau sya tuh keluar angin ya. Jadi kalau so itu apa namanya, dia tidak keluar hamas, so ya, nggak keluar angin. Temiis bahasa Sundanya, kayak ban is itu ya. Tapi kalau ban kempes itu kita pentilnya dibunyikan miis. Nah, kalau so enggak, so ya, lidahnya ya, bibirnya juga ada pengaruh di bibir, so coba so, si, su, bias, jangan bias, tentang bias, sirata. Coba ini datanya bisa nggak? So, si, su, bias. Ya, coba ini bapak-bapaknya. Ya, coba so, si, su. Ya, jadi padian bukan show, bukan. Ya, bukan. Ini banyak ini so ini memang ya, karena apa namanya, cara pengucapannya dulu salah, jadi ketika dikoreksi itu agak lama bener. Karena kebanyakan syiratal ladzina, bukan syirata, bi ashabil, banyak ya. Ya, jadi yang kekeliruan terutama di surat Al-Fatihah itu huruf shad dengan huruf dha. Waladzal, banyak tuh waladzalin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ya, waladzal ya. Kalau magdubinya ya namanya kedengaran do-nya dubi ya, kedengarannya bener aja.
Tapi kalau pas waladhdhalinnya ketahuan salahnya. Waladhdha, berarti dubinya tadi salah, maghzubi. Ya, dho itu biasanya kalau Fatihah itu banyak di apa namanya keliru di antara huruf so dengan huruf dho. Ya. Coba kita lanjut lagi nih ayat keduanya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ini baru ya, tadi sama huruf dha. Jangan ada qalqalah juga ketika di tadlilnya. Jadi jangan tadlil. Tad. Jadi bo, coba sama-sama bo. Bi bi bu tam tamlil ya. Panjang lilnya ya, karena di masjid ada yang baca pendek tuh. Bi tadlil tadlil panjang ya, tamlil ya. Kita ulangi ya, pelan-pelan. Nah kalau perlu nanti ada belajar makharijul huruf ya. Jadi latihannya itu kayak nyanyi. A, I, U, A gitu. Nanti mungkin ada kopiannya nanti di fotokopi, nanti saya fotokopi ya. Jadi kopi apa? Jok bapak-bapak. Jok bapak-bapak. Bercanda. Ya. Jadi nanti insyaallah nanti di copy ya, kopiannya. Jadi belajar makharijul huruf ya. Jadi dari mulai A ya, ba, kemudian ta ya. Jadi cara pengucapannya dan tempat keluarnya hurufnya ya. Jadi kedengarannya gampang ya, ketika dicoba salah baik cenah. Enggak masalah umpong. Di as nah, bukan as so. Nah, coba Pak Ucip orang musik ini Pak Dian orang musik. Ya, salah. Ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ada ta ya, coba ta, ti, tu, tayran. Tarmihim bihijaratin min sijil. فجعلهم كعصف مأكول. Lagi huruf so ya, ka'as, coba ka'as ya, ka'as fin ya. Ya, nanti ya kita belajar makharijul huruf. Mau coba satu-satu makharijul huruf ya. Agus, coba satu-satu.
Ya. Ini surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil ini turun sudah surat Al-Kafirun. Jadi kalau kita artikan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana ya yang sudah diperbuat oleh Tuhan terhadap ashabul fil. Ashabil fil kawanan gajah. Ini kisah tentang gajah. Jadi dulu ini ya di Yaman itu ada satu kerajaan musyrik ya. Kerajaan musyrik ini membantai orang-orang Nasrani. Ya, jadi kisahnya itu orang Nasrani dibantai. Tentu masanya sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, ini detik atau ya detik-detik menjelang kelahiran baginda Rasul kan itu. Ya. Baginda Rasul lahirnya di tahun gajah. Ya. Bukan tahun Hijriah, nggak ada tahun Hijriah. Nabinya belum lahir. Ya. Jadi di Yaman itu ada kerajaan penyembah berhala. Mereka membantai orang-orang Nasrani sebanyak 20.000 orang. Ya, banyak. Dulu Nasrani dulu jangan dibandingkan dengan Nasrani sekarang. Ya. Ada yang selamat dari pembantaian itu. Ya. Satu orang dari yang selamat itu meminta perlindungan kepada Raja Najasyi. Ya. Sebelumnya meminta perlindungan kepada sekutu ya yang kerajaan yang mayoritas agamanya Nasrani di Persia ya, di kalau sekarang Iran ya, di Syam ya. Kemudian Raja Syam ini meminta karena letak geografis Yaman ini berdekatan dengan Habasyah. Habasyah itu Ethiopia kalau sekarang. Ya, itu lebih dekat ya, rajanya Raja Najasyi. Ya, Nasrani juga. Akhirnya Raja Najasyi ini mengirim 2 panglima perang. Ya, satu Abrahah namanya, 2 Aryat. Ya, jadi 2 panglima perang. Jadi kalau kita kenal Raja Abrahah itu sebetulnya bukan raja. Panglima perang. Ya, satu Abrahah, yang kedua namanya Aryat. Dikirimlah 2 panglima perang ini ke Yaman untuk ya membantu orang-orang Nasrani yang dibantai tadi. Ya. Akhirnya diperangilah oleh 2 panglima perang ini sehingga kerajaan penyembah berhala ini binasa. Akhirnya 2 panglima perang ini ya berhasil menguasai negeri Yaman. Ya, singkat cerita tidak boleh ada yang namanya 2 matahari, kan gitu. Ya. Sehingga 2 panglima perang ini, Abrahah dengan Aryat ini, akhirnya mereka duel. Cuma sebelum duel tadinya mau ngajak perang antara pendukungnya masing-masing. Jadi setiap orang kan pasti punya pasukan, gitu kan. Nah, si Aryat ini mengusulkan ya jangan libatkan pasukan lah, ini kan antara kita aja. Akhirnya 2 orang ini duel 1 lawan 1. Ya. Sampai akhirnya Raja Abrahah itu terluka, ya, kena tusukan pedang dan kena hidungnya itu sopak. Cuma ya Aryat ini akhirnya Abrahah dia punya budak ya, dibantulah dia oleh budaknya sehingga Aryat ini akhirnya dibunuh, sehingga yang menang adalah Abrahah gitu. Abrahah akhirnya ya memproklamirkan sebagai raja tanpa ya sepengetahuan Raja Najasyi ya. Jadi Abrahah ini tetap punya atasan di Habasyah ya, Raja Najasyi ya. Akhirnya ketika mendengar kabar tersebut Raja Najasyi marah ya. Dia bersumpah Raja Najasyi ini akan
membelah ubun-ubun Abraha, menginjak-injak tanah Yaman katanya. Ya, Abraha dengar rajanya marah takut, Pak. Ya, si Abraha ini takut. Akhirnya dikirimlah tanah Yaman dan rambut dari ubun-ubunnya. Ya, dia ngomongnya gini, silahkan raja gunting atau potong rambut ini dan injak tanah Yaman ini sebagai sumpah dari pelaksanaan sumpah dari tuan raja. Ya namanya raja bersumpah, ya itu harus dilaksanakan sumpahnya. Berkenaan dengan tadi dikirim juga hadiah emas dan lain sebagainya ke Raja Najasyi, ya. Jadi si Abraha ini cerdik, pinter, ngerayu rajanya, dikirim hadiah sama dikirim tanah Yaman untuk diinjakkan. Sumpahnya raja akan menginjak-injak tanah Yaman, diinjak-injak tuh tanahnya, ya, dikirim, dimasukkan ke bungkusan. Dan rambut dari ubun-ubunnya, silahkan tuan potong rambut dari ubun-ubun saya katanya, supaya sumpahnya ini terpenuhi, kan gitu. Akhirnya Raja Najasyi luluh, ya. Nah, singkat cerita, ya, di antara rayuannya Abraha, si Abraha ini berjanji kepada Raja Najasyi bahwa dia akan membangun gereja atas nama Raja Najasyi, gitu ya. Karena ya dia ini mendengar, ya, bahwa ada suatu tempat di Makkah, ya, yang satu bangunan yang biasa dikunjungi oleh orang-orang dari segala penjuru negeri. Ya, jadi tujuan itu memang satu sebagai hadiah untuk rajanya, dua sebagai tandingan untuk Ka'bah tadi, gitu ya. Jadi saingan supaya dia bangun gereja yang sangat besar dan orang-orang banyak mengunjungi gerejanya seperti orang-orang mengunjungi Ka'bah, gitu. Mendengar berita Raja si Abraha ini mau buat gereja, banyak kabilah dari suku-suku Arab itu yang tidak setuju, banyak yang menentang, ya. Bahkan ada yang, ya, di dalam cerita itu ada orang Arab itu saking keselnya Abraha, itu gerejanya dikencingi, ya, ketahuan sama Raja Abraha. Itu asal mula Raja Abraha hendak menyerang Ka'bah, ya. Akhirnya singkat cerita diseranglah Raja Abraha dengan 12 pasukan gajah. Gajahnya dia yang paling besar namanya Mahmud, ya. Jadi gajah yang paling besar namanya Mahmud, ya, berangkatlah ke Makkah untuk nyerang Ka'bah tadi, gitu ya. Dalam perjalanan banyak tuh yang hendak mau melawan Abraha, semuanya kalah, kan gitu. Nah, sebelum datang ke Makkah, ya, dia istirahat di satu tempat dan mengambil, ya, semua harta benda orang-orang Makkah, termasuk hewan peliharaannya kakeknya Nabi, yang Abdul Muthalib. 200 unta diambil, ya. Ketika dia di tenda, dia nyuruh pembantunya untuk, ya, mengumpulkan orang yang terpandang di Makkah, diajak ngobrol, ya. Di antara salah satunya adalah kakeknya Nabi, ya. Ketika si Abraha di tendanya itu duduk di singgasananya, melihat kakeknya Nabi itu langsung, ya, terkesima, ya, begitu berwibawanya kakeknya baginda Rasul, gitu ya, tinggi, gagah, tampan, sehingga Raja Abraha yang tadinya di singgasana turun di karpet duduk bareng gini, ya, saking berwibawanya, ya, kakinya baginda Rasul, ya. Ketika ngobrol-ngobrol, ya, singkat cerita ternyata kakinya Nabi ini cuma pengen satu hal, ya, Anda mau menghancurkan Ka'bah, ini silahkan, ya, ini ada pemiliknya, falyabudu rabb hadzal, ada pemiliknya, tapi, ya, saya ini ingin, ya,
Tuhan mengembalikan milik saya, itu 200 unta yang Anda ambil. Hamba cuma pengen itu saja, Tuan Raja. Abraha yang tadinya segan, ya, dia rada-rada kesal juga. Kirain ya Abdul Muthalib ini apa namanya bakal ngobrol yang lain, taunya cuma pengen ontanya balik lagi. Gitu ya. Ya Abdul Muthalib gampang aja, unta itu punya saya. Kalau Anda mau menghancurkan Ka'bah, ini Ka'bah bukan punya saya, ada pemiliknya, kan gitu. Tapi kalau unta itu ya pemiliknya saya. Kalau Anda ngambil unta berarti ya berurusan dengan saya. Tapi kalau Anda mau menghancurkan Ka'bah, urusannya nanti sama pemiliknya, ada tuannya, ada pemiliknya, ada Tuhan, ya. Wal ya'budu rabb hadzal bait, gitu ya. Nah, singkat cerita dianjurkanlah berangkat. Ya sebelum berangkat itu ya apa namanya? Gajah itu nggak mau diarahkan ke Makkah. Setiap ditarik ya menderum, duduk. Tapi kalau diajak arah balik ke Yaman, itu langsung hibrid gajahnya. Ya mau dicambuk mau gimana ya tetap dia nggak mau duduk, ya. Akhirnya ada satu gajah yang maju, ya. Sebelum menghancurkan Ka'bah, Allah turunkan warsala alaihim tayran ababil. Burung ababil itu kecil, kayak burung walet, sebesar burung walet, bawa 3 buah batu paruh dan 2 kakinya, ya. Batunya kecil, ya. Nah, cuma buat tuannya ini bisa melumpuhkan sendi-sendi daripada tentara Abraha termasuk gajahnya. Gajah yang duduk selamat langsung balik lagi ke Yaman. Yang tadi berdiri ya itu jadi kalau jatuh ke tubuh tulangnya itu berceceran langsung gitu. Jadi faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Seperti daun yang dimakan ulat. Ya, jadi sendi-sendinya aja yang tersisa. Ontok semuanya. Itu ya. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ya dengan surat yang berikutnya. Kita tutup doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.